Halo, bertemu kembali bersama saya Yohanan Ardika. Kita akan membahas tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke, kita akan bagi dua, fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ini masuk di bab analisis fungsi dan grafik fungsi ya di kelas 10 SMA. Kita akan coba ulik tentang fungsi linear itu seperti apa dan fungsi kuadrat seperti apa. Oke, langsung saja ke fungsi linear. Kita langsung ke fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear seperti ini ya. Fx sama dengan Y sama dengan AX plus B. Karena kita tahu kemarin kita bahas fungsi Fx itu sama dengan Y ya. Oke, jadi Fx atau Y sama dengan AX plus B. Di mana di sini bentuknya A dan B-nya itu bilangan real. Bisa berupa pecahan, desimal, dalam bentuk desimal boleh, dalam bentuk akar boleh, itu pokoknya dalam bilangan real. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Oke. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, X-nya hilang. Padahal fungsi linear itu bentuknya ada variabel Y, ada variabel X seperti ini. Oke. Jadi harus ada variabel X-nya. Kalau A-nya 0, berarti hilang. Jadi syaratnya A-nya tidak boleh 0. Oke. Itu. Atau sebenarnya fungsi linear itu nanti grafiknya berupa grafik dari fungsi linear merupakan garis lurus. Makanya di sini atau dalam persamaan garis lurus ya. Mungkin yang SMP sudah pernah mendapatkan tentang persamaan garis lurus, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini salah satu bentuk fungsi linear juga. Ketika dia tentang persamaan garis lurus, M-nya di sini merupakan gradien atau kemiringan ya. Kemiringan. Oke. Grafik dari fungsi linear merupakan garis lurus ya. Persamaan garis lurus kan ada dua bentuk sih, sebenarnya sama tapi hanya bentuknya saja. Ketika Y sama dengan AX plus B, ini merupakan bentuk eksplisitnya. Terdapat juga bentuk implisit, ada dua, eksplisit, implisit. Ini yang bentuknya AX plus BY sama dengan C. Sebenarnya sama aja ini. Ya. Ini kalau diubah ke sini juga bisa. Jadinya min AX plus Y sama dengan B. Tuh. Sebenarnya sama. Jadi intinya ketika eksplisit berarti Y sama dengan. Itu ya. Eksplisit itu Y sama dengan titik-titik. Y-nya disendirikan. Itu eksplisit. Implisit X sama Y-nya jadi satu. In kan kayak di dalam itu ya. Jadi X sama Y-nya itu jadi satu ruas. Kalau eksplisit Y-nya disendirikan. Tuh. Contoh untuk fungsi linear ini bentuk eksplisit. Ini saya memang berikan ini ada pecahan karena ketika saya ubah ke bentuk implisit dia menjadi seperti ini. Kok bisa? Nah, ini antara implisit sama eksplisit ya. X plus 2. Ini kan bisa aja ini ya. Saya samakan dulu penyebutnya. Oke. Kok bisa jadi bentuk implisitnya seperti ini, seperti itu ya. Pecahan bisa dioperasikan ketika penyebutnya sama. Berarti di sini 6 ya. 3 kali 2, 6. Tuh. Berarti Y sama dengan min 2X plus 6 per 3. Di sini saya bisa mengalihkan silang Y dengan 3 ya. 3Y sama dengan min 2X plus 6. Min 2X-nya saya pindah ruas jadi plus 3Y sama dengan 6. Ini ya, sama. Saya ingin menunjukkan kalau bentuk implisit eksplisit itu sama saja. Oke, hanya bentuknya aja yang berbeda. Tulisannya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi contohnya ya, sorry. Contoh fungsi linear itu merupakan garis lurus. Ini gambar dari fungsi ini. 2x plus 3y sama dengan 6 itu gambarnya seperti ini. Nah, apa saja yang ada di sini? Salah satu yang akan kita bahas itu tentang ini. Titik perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan juga gradien atau kemiringan yang ada dalam unsur fungsi linear ini. Itu ya. Yuk, kita akan bahas selanjutnya. Fungsi linear.
Oke. Menentukan titik perpotongan grafik fungsi linear dengan sumbu Y. Bagaimana? Ini ya, titik perpotongan grafik dengan sumbu Y terjadi ketika, nah ini kuncinya, X sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Kita lihat grafik dengan sumbu Y yang ini ya, sumbu Y. Kita lihat titik-titik yang ada dalam sumbu Y, ini titik berapa ini? X-nya ini ya, X, Y berarti X-nya 0, Y-nya 1. Di sini X-nya 0, Y-nya 2. Ini X-nya 0, Y-nya 3. Di sini X-nya 0, Y-nya 4. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat nggak? Setiap titik yang berada di dalam sumbu Y, X-nya itu selalu 0. Ini 0, 0, 0, 0. Nah, seperti itu. Jadi, perpotongan grafik apapun dengan sumbu Y itu terjadi ketika X sama dengan 0. Itu ya, paham? Kenapa? Ya karena semua titik-titik dalam sumbu Y itu X-nya 0. Makanya titik perpotongan grafik dengan sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0. Untuk mendapatkan titiknya, kita dapat mensubstitusi X sama dengan 0 ke dalam fungsi. Contoh, tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Ini ya, ini yang saya contohkan tadi. Dan nah, kita harus mensubstitusikan X sama dengan 0. Berarti X-nya saya ganti 0. Ini X-nya ini saya ganti 0. Oke, main 2/3 kali 0. Bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Berarti tinggal didapat Y sama dengan 2. Nih. Maka didapat titik. Nah, namanya titik itu pasti X, Y. Di mana X-nya itu absis. Y-nya itu sebagai ordinat. Oke, absis dan ordinat. Itu titik. Kalau ditanya titik, X-nya berapa, Y-nya berapa. Dilihat tadi dari soal yang diketahui X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titiknya 0,2. Itu. Titik perpotongan grafik dengan sumbu Y. Dilihat di titik biru ya. Nokta biru ini. Nah, di sini. 0,2. Seperti itu cara mencarinya. Contoh soalnya seperti itu ya. Kemudian titik perpotongan grafik dengan sumbu X terjadi ketika Y sama dengan 0. Sama kayak tadi. Kita lihat titik di sini, titik X-nya dulu. X-nya 1, Y-nya 0 ya. 1,0. Di sini 2,0. Di sini 3,0. Dan di sini juga 4,0. Bisa kalian perhatikan titik-titik yang berada dalam sumbu X. Bisa kalian lihat nilai Y-nya selalu 0. Y sama dengan 0. Maka kita dapat menentukan titik perpotongan grafik dengan sumbu X terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Tuh, paham? Untuk mendapatkan titik kita dapat substitusi nilai Y sama dengan 0-nya ke dalam fungsi. Oke. Jadi nilai Y-nya ke dalam fungsi. Y sama dengan 0. Oh sorry, ini ada kesalahan ya. Kita coba kerjakan sendiri, nggak apa-apa. Oke, ini salah, sorry. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Jadi 3 kali 0, 0 ya, tinggal 2X sama dengan 6. Maka kita dapat X-nya 6/2. X sama dengan 3. Maka titiknya berapa? Ingat titik itu X, Y, absis dan ordinat. Lihat lagi yang kita dapat X-nya 3. Berarti sini 3. Y-nya diketahui untuk mencari titik perpotongan grafik dengan sumbu X ketika Y-nya 0. Berarti Y-nya di sini 0. Nih, ditunjukkan pakai nokta merah ya. Sorry, maaf. Di sini ini ada terjadi kesalahan ya. Ini saya kerjakan ulang di sebelah kanannya. Hasilnya yang nokta merah ini. Di 3,0. Caranya seperti itu ya, disubstitusi nilai Y sama dengan 0. Paham? Bisa diulangi lagi dan dicatat di buku catatan ya, bisa untuk belajar lebih lanjut dan kalian lebih memahaminya. Kapan grafik berpotongan dengan sumbu Y? Ketika
X-nya 0. X sama dengan 0. Kapan grafik berpotongan dengan sumbu X? Ketika Y-nya sama dengan 0. Itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bahas juga tentang bagaimana menentukan gradien. Oke, gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan. Ini saya gambarkan sekilas sketsa saja ya. Maaf kalau mungkin nggak lurus. Misal, sorry. Seperti ini mungkin ya. Gradien itu kemiringan. Kemiringan. Oke, misal garisnya ini ya. Misalnya garis fungsi linearnya garisnya ini. Ini fx. Oke, gradien kemiringan itu atau bisa sering disebut M. Itu bisa dilihat dari delta Y per delta X. Atau misal di sini ada dua titik X1, Y1, di sini ada titik lagi X2, Y2, maka gradiennya itu perbandingan Y-nya dengan perbandingan X-nya. Itu. Y-nya misalnya dari titik ini, oke, dari satu titik ke titik lain. Coba saya pakai biru. Oke, dari satu titik ini ke titik lain. Y-nya berapa? Saya buat dari titik ini ke titik yang di bawah ya. Ini satu satuan ke bawah. Berarti kalau ke bawah itu artinya Y-nya kan negatif. Ini positif. Berarti dia negatif berapa turunnya? 1. Negatif 1. Terus ke kiri. Ke kiri itu sumbu X-nya kan ini. Kalau ke kiri dia negatif, ke kanan positif. Berarti ke kirinya 2. Berarti min 2. Berarti didapat min bagi min positif. Nah, contoh sederhana ini berarti ketika ini 1, 2, 3, 1, 2. Contoh sederhana garis miringnya apa? Gradiennya dari garis ini itu setengah. Itu. Atau bisa kita dapatkan dari delta Y, artinya selisih dari Y-nya. Y2 min Y1, X2 min X1. Itu untuk mencari gradien jika diketahui dua titik ini. Itu ya. Oke, kembali lagi ke slide-nya ini. Menentukan gradien M atau dalam simbol M ya atau kemiringan dari grafik fungsi linear. Oke, ada dua cara di sini untuk yang dalam bentuk persamaan ya. Ketika bentuknya eksplisit, Y sama dengan titik-titik AX plus B atau Y sama dengan MX. Kita tahu di persamaan kuadrat, persamaan garis lurus, gradien dari garis tersebut dapat ditentukan dengan melihat koefisien dari variabel X, yaitu M. Ini. Ya, ini contohnya dari bentuk ini, berarti gradiennya min 2/3 X plus 2, berarti min 2/3. Itu gradiennya. Ini. Oke, jadi intinya dalam bentuk ini, misal ya, saya berikan contoh 4X plus 2Y sama dengan 8. Intinya dalam bentuk ini kita membuat bentuknya menjadi Y sama dengan titik-titik. Ini bentuk eksplisit ya. Jadi 2Y sama dengan min 4X plus 8. Y sama dengan min 4X bagi 2. 8 bagi 2. Berarti kita dapatkan Y sama dengan min 2X plus 4. Berarti kita dapatkan gradiennya berapa? Ketika sudah selesai Y sama dengan titik-titik-titik berapa? Nah, koefisien X-nya itu gradien. Berarti gradiennya min 2. Itu untuk bentuk yang ini. Dari bentuk implisit, bentuknya yang ini AX plus BY plus C, artinya variabel X dan variabel Y-nya satu ruas. Oke, berada di satu ruas, maka gradien atau kemiringan dapat ditentukan dengan rumus ini. Min A
per B. Dari persamaan ini 2X plus ini, maka kita dapat A-nya kan 2, koefisien X-nya. Koefisien Y-nya, B-nya 3. Rumusnya min A per B. Min 2 per 3. Itu. Jawabannya min 2 per 3 ya. Sama kayak yang atas bentuknya. Karena memang sama, ini hanya bentuk eksplisit dan implisit. Seperti itu, dipahami lagi. Buat rangkuman di buku catatan agar lebih mudah untuk mempelajari kembali. Menentukan gradien M. Bisa di stop dulu videonya, kalian catat. Itu ya. Dari bentuk implisit, eksplisit, seperti itu. Ada cara lain lagi, bagaimana menentukan gradien atau kemiringan. Melalui dua titik yang dilalui garis. Misalkan dua titik itu A, X1 dan X1, Y1 dan B, X2, Y2 seperti yang saya gambarkan tadi. Maka bisa dicari pakai ini. Delta Y per delta X. Selisih Y, selisih Y. Ini kebalik gimana Pak? Boleh kebalik, artinya Y1 yang di depan, min Y2, asal konsisten. Bawahnya juga X1 min X2. Itu ya, yang penting satunya di depan, semua di depan. Ini juga duanya di depan, bawah duanya di depan. Itu harus konsisten. Jadi kita kebalik X1, X2-nya yang mana itu nggak masalah. Yang penting konsisten. Itu ya, rumusnya dari sini. Contoh, diketahui dua titik yang dilalui oleh garis lurus A 1,3, B 4,1. Tentukan gradiennya. Misalnya di sini saya saya bentuk ini X2-nya, ini X1. Y2, Y1. Berarti misal saya pakai Y2, Y1 min Y2 sesuai yang di kiri ya. Atau kita pakai sebaliknya biar untuk meng-cross check ya. X2 min X1. Y2-nya 3, Y1-nya 1. X2-nya 1, X1-nya 4. Maka didapat 2 per min 3. Atau kita dapat min 2 per 3. Hasilnya sama. Itu, jadi nggak usah khawatir kebaliknya gimana, yang penting konsisten. Ini sebagai yang di depan, berarti di depan semua. 3 kurangi 1, 1 kurangi 4, seperti itu. Itu cara menentukan gradien dari dua titik. Saya rasa sudah paham ya. Nah, di SMP kalian juga sudah pernah mendapatkan ini. Oke. Selanjutnya, nah kita sudah masuk ke fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat f(x) sama dengan y, ya kita tahu fungsi f(x) itu sama dengan y. Nah, bentuknya seperti ini fungsi kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c. Sama seperti tadi, ABC itu adalah bilangan real ya. Konstanta koefisiennya. Itu dimana C-nya itu sebagai konstanta karena dia nggak ada variabel X-nya. Oke, dan syaratnya juga sama. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, pangkat 2-nya hilang. Itu yang membedakan tadi ya, kalau fungsi linear tadi, AX plus B, dia pangkatnya di sini pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis. Nah, kalau di fungsi kuadrat, pangkatnya tertingginya pangkat 2. Dan A-nya tidak boleh 0. Tuh, perbedaannya juga. Linear pangkatnya 1, X-nya, kalau kuadrat pangkatnya 2. Tuh ya, contohnya ini, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Nah, grafik dari fungsi kuadrat berupa parabola. Parabola itu seperti ini ya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, kita analisis juga nanti. Bentuknya seperti itu gimana, kok bisa terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Bisa aja nanti juga ada yang dia hanya memotong, menyinggung sumbu X-nya di satu titik. Ada yang tidak menyinggung, misalnya gini. Nah, itu yang akan kita analisis juga, bagaimana tentang fungsi kuadrat. Bagaimana mencari perpotongan sumbu X-nya, bagaimana mencari perpotongan sumbu Y-nya, gitu. Oke.
Untuk menentukan nilai fungsi, bisa langsung diganti nilai X, substitusi sesuai nilai fungsi yang ditanyakan. Misalkannya, menentukan nilai X sama dengan N, tinggal dimasukkan aja ya. Tuh, pada materi sebelumnya sudah pernah dibahas. Menentukan nilai suatu fungsi, tinggal disubstitusi aja. Oke, kita langsung bahas tentang fungsi kuadrat. Menentukan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat parabola dengan sumbu Y. Oke, sama seperti dalam fungsi linear tadi, semua titik yang ada di sumbu Y itu kan dapatnya 0,1, 0,2, jadi nilai X-nya selalu 0. Berarti terjadi ketika X sama dengan 0. Oke, jadi kita tinggal mensubstitusi X sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat. Sehingga diperoleh F0 sama dengan A kali 0, X-nya, plus B, dan seterusnya ini ya. Jadi didapat F0 itu sama dengan C. Kenapa? Karena yang ada X-nya semua jadi 0. Dikalikan 0 hilang. Dan titik potong kurva parabola dengan sumbu Y yaitu 0, C. Dilihat konstantanya ternyata. Oke, contoh tentukan titik perpotongan grafik fungsi fx. Ini x kuadrat min 5x plus 4 dengan sumbu Y. Maka kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0. Didapat 4. Berarti Y sama dengan 4. Maka diberi titiknya, jangan lupa titik itu X, Y, abses ordinat. X-nya absesnya itu 0 atau X-nya 0, ordinatnya Y-nya itu 4. Noktah biru. Berarti kita dapatkan di sini. 0,4. Itu contoh untuk menentukan titik perpotongannya ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat, menentukan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat parabola dengan sumbu X. Sama ya, seperti fungsi linear terjadi ketika apa? Y sama dengan 0 gantian. Oke, sumbu dengan perpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Atau nilai 0 fungsi, pembuat 0-nya. Didapat ini ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi, kita tahu bentuk ini, bentuk persamaan kuadrat. Oke, untuk mencari X-nya gimana? Sama seperti kita mencari akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat itu perpotongan sumbu X dengan grafiknya. Itu. Dalam mendapatkan titik perpotongan dapat kita lakukan dengan ini. 1. Memfaktorkan persamaan kuadrat. Bisa ya. Kalau yang belum bisa ditanyakan. Kita pelajari lebih dalam lagi. Persamaan kuadrat kita ulangi. Pemfaktorannya. Oke. Yang kedua, menggunakan rumus ABC. Dan yang ketiga, melengkapi kuadrat sempurna. SMP kalian sudah pernah ini. Kalau kalian terlalu sulit, cukup 2 saja ya. Jadi 1, memfaktorkan persamaan kuadrat. Kalau nggak bisa, pakai rumus ABC. Udah itu aja. Oke. Pemfaktoran, kalau nggak bisa, rumus ABC. Rumus ABC itu ini. Oke. Oke, berikut ini contoh soalnya. Tentukan titik perpotongan grafik fungsi fx y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dengan sumbu x. Jadi persamaan ini kita substitusi y-nya sama dengan 0. Maka diperoleh ini ya, persamaan kuadrat, sorry. Nah, kita faktorkan x. Nah, dilihat 4. Faktor dari 4 itu berapa kali berapa? 4 sama 1 ya. 4 kali 1. Biar jadi negatif. Tentang pemfaktoran ya ini ya. Oke, bisa diulang lagi. Pemfaktoran udah bisa. Nah, tandanya itu sama positif. Nah, dia konstantanya positif, tandanya harus sama. Bisa min sama min. Atau plus sama plus. Dilihat yang tengah. Yang tengah dia harus penjumlahannya harus min 5. Berarti harus negatif semua. Min. Oke, biar min 4 tambah min 1 sama dengan min 5. Kalau dijumlah yang tengah, kalau dikalikan yang belakang. Maka didapat nilai X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1.
Jadi diperoleh dua titik perpotongan, yaitu 4,0. Nah, titik ya, ingat lagi X, Y. X-nya berapa? 4. Y-nya, karena dia berpotongan dengan sumbu X, Y-nya selalu 0. Berarti 4,0. Dan yang kedua, 1,0. Diberi tanda noktah merah. Ya, digambar seperti ini. Oke. Bisa dilihat, oh ya, ini di 1,0. Di sini 4,0. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya, ya, kalau belum paham bisa diulang sendiri ya videonya. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi kita sudah menentukan titik perpotongannya ya. Oke, titik perpotongan dengan sumbu X, titik perpotongan dengan sumbu Y. Oke, bisa ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama tentang keterbukaan. Grafik parabolanya akan terbuka ke atas jika koefisien X kuadrat. Kita ingat tentang koefisien, oke. Koefisien itu depannya variabel. Koefisien X kuadrat artinya depannya variabel X kuadrat ini. Huruf A ya, disimbolkan dalam bentuk umumnya A. Jika koefisien X kuadrat itu positif, artinya A-nya harus lebih dari 0, itu positif. Ketika koefisien X-nya positif, berarti X kuadratnya positif ya, koefisiennya A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Nih. Oke, dan parabola terbuka ke bawah, ke bawah. Jika koefisien X kuadrat negatif, A kurang dari 0. Itu yang sebelah kanan, ini terbuka ke bawah. Seperti itu ya, keterbukaan terjadi ketika dilihat koefisien X kuadratnya. Itu. Paham? Bisa dicatat. Sedikit demi sedikit. Ya, sudah, saya lanjutkan. Fungsi kuadrat, tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya, saya lanjutkan. Titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, ini kita bisa juga analisis ini. Titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Kalau dulu mungkin kalian hanya mencari X titik perpotongannya saja, tapi sebenarnya sudah sampai ke sini juga sih. Harusnya. Kalian sudah tahu. Nah, di sini kita tekankan lagi tentang bagaimana menganalisisnya. Kita menentukan jenis atau banyaknya titik perpotongan kurva dengan sumbu X dapat kita ditinjau dengan melihat nilai diskriminan D. Ini yang di dalam rumus ABC tadi ya. Yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ya di dalam akar ini itu disebut D, diskriminan. Ini. Itu kita bisa pakai untuk menganalisis jenis atau banyaknya titik perpotongan dengan sumbu X. Yang pertama, ketika nanti hasil perhitungan kita lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nih, misalnya sumbu X ini di 2 titik. Jadi memotongnya ada 2 titik. Tuh. Untuk nilai D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Artinya kalau menyinggung berarti dia di 1 titik. Nih, contohnya seperti ini ya, menyinggung di 1 titik. Tuh, ini untuk yang ini. Untuk D kurang dari 0, artinya nanti akar bilangan negatif ya dalam rumus ini. Padahal kalau akar negatif itu imajiner. Ketika D-nya kurang dari 0. Berarti dia nggak punya akar. Maka grafik tidak memotong sumbu X. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini sumbu X. Dia tidak berpotongan. Tuh, itu nilai D-nya ketika D-nya negatif. Artinya seperti ini. Itu ya, dipahami lagi satu persatu, dicatat dalam rangkuman buku kalian, biar lebih mudah untuk mempelajari. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk gambarannya ya, rangkumannya juga bisa ditambahkan. Ketika dia terbuka ke atas, ingat ya, terbuka ke atas, A-nya positif. X kuadratnya lebih dari 0. Ini di atas terbuka ke atas semua.
Ketika D-nya kurang dari 0, artinya dia tidak memotong sumbu X. Ketika D-nya sama dengan 0, artinya dia menyinggung. Menyinggung saya di satu titik. Ketika D-nya lebih dari 0, artinya memotong di dua titik. Gitu. Pahami satu persatu. Nah, ini ketika terbuka ke bawah, A-nya yang kurang dari 0. Ini, kurang dari 0, kurang dari 0. Memotong di dua titik, artinya D-nya lebih dari 0. Ditekankan, dipahami ini ya. Ketika dia memotong di dua titik. Soalnya nanti di soal biasanya diketahui memiliki akar yang berbeda, dua akar yang berbeda, artinya kita ketahui ketika dua akar berbeda berarti D lebih dari 0 gitu. Dan kita tahu juga ini dulu misalnya ini kerjakan. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Ini harus lebih dari 0. Tuh. Kemudian ini sudah. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini titik potong grafik F fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Oke, oh ini contoh soal, sorry. Ya, saya cek dulu. Tentukan nilai atau batasan nilai K agar grafik fungsi kuadrat agar kurva parabola menyinggung sumbu X, memotong sumbu X dan tidak memotong sumbu X. Oke. Perpotongan dan sumbu X-nya kita analisis ini. Nah, kita ada soalnya seperti ini. X kuadrat min 2K plus 2X. Artinya di sini A-nya kita dapatkan 1. Oke. B-nya hati-hati nih ada min-nya ya. Min 2K plus 2. Oke, atau bisa kita dapatkan B sama dengan min 2K min 2. Itu ya. Dan ini sebagai C-nya. 5K plus 1. Agar kurva parabola menyinggung sumbu X, memotong sumbu X. Nah, ini tadi. Oke, yang A menyinggung sumbu X, artinya D-nya sama dengan 0. Sebelumnya kita cari D-nya saja dulu. Oke, D B kuadrat min 4AC, maka min 2K min 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 5K plus 1. Ini dikuadratkan, bisa ya. Kalau bingung, min 2K min 2 dikali min 2K min 2. Kalikan 1-1. Oke, ini kali ini. Jadi nanti kalian akan dapatkan 4K kuadrat, kemudian min 6K, ya, min 6K plus 4. Di sini saya lanjutkan min 4 kali 1 tetap ya, min 4 kali 5, min 20K, min 4 kali 1, min 4. Berarti saya dapatkan 4K kuadrat, min 26K. Oh, sorry, ini ada yang salah nggak? Oke, di sini ada yang salah ya. Ini harusnya 8. Min 8K. Oke, akhirnya kita dapatkan berapa? 4 min, sorry, jadwalnya harusnya plus 8K ya. Nanti bisa kalian cek satu persatu di sini. Oke, jadinya ini jadi min 12K plus 4 min 4 habis. Jadi didapatkan 4K kuadrat min 12K. Oke, ini nilai D-nya. Yang pertama ketika D-nya sama dengan 0. 4K kuadrat min 12K. Kita akan faktorkan ini.
Berarti 4K kuadrat min 12K sama dengan 0. Kita faktorkan 4K-nya yang kita keluarkan. Kenapa 4K? Karena di sini ada 4K. Di sini juga ada 4K. Ini ya, 4K kali K, 4K kuadrat, 4K kali 3, 12K. Maka kita akan dapatkan sebentar ya. Oke, maka kita akan dapatkan 4K-nya 4K itu K min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. 4K-nya dikeluarkan. Maka ini sama aja kayak pemfaktoran ya. Berarti 4K sama dengan 0, K sama dengan 0, atau K min 3 sama dengan 0, K sama dengan 3. Oke, ada 0, ada 3. Itu nilai K-nya ketika menyinggung sumbu X. Nah, kemudian ketika memotong sumbu X, yang B memotong sumbu X, artinya memotongnya lebih dari 1 ya, ketika D-nya lebih dari 0. Maka kita akan dapatkan, langsung aja kita pakai yang pemfaktoran ya, 4K kali K min 3 lebih dari 0. Pembuat 0-nya sendiri, ini pertidaksamaan ya, pertidaksamaan kuadrat, itu tadi 4K sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, atau K min 3 sama dengan 0, K-nya sama dengan 3. Dalam bentuk pertidaksamaan kita buat garis bilangan. Sorry, ini 3. Oke, garis bilangan, ini 0-nya, dan di sini 3. Terus kita lakukan yang namanya uji daerah. Uji daerah ini kan ada 3 daerah ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita uji daerah. Ambil X-nya sembarang. Misalnya saya ambil X sama dengan 1 di tengah ya. Kita substitusikan. Berarti 4 kali 4 kali 1, 1 min 3. 4 kali min 2 didapatkan min 8. Min 8 itu kurang dari 0 atau negatif. Oke, kalau negatif berarti yang X sama dengan 1 kan di tengah ya. Berarti yang di tengah ini nilainya negatif. Terus berubah tanda, di sini plus, di sini plus. Setiap melewati batas berubah. Min, batasnya 0 lewat jadi plus. Min, ada batasnya 3 lewat jadi plus. Ini. Ketika D lebih dari 0, artinya yang positif ya. Berarti batasnya ini yang positif. Jadi jawabannya ketika X kurang dari 0 atau X lebih dari 3. Nih. Nilai K-nya, sorry. Itu ya. K-nya kurang dari 0 atau K-nya lebih dari 3. Kemudian saya bahas di sini sekalian bagian C. Nah, ini tinggal kebalikannya aja. Karena D kurang dari 0 yang diminta berarti yang negatif. Sama langkahnya uji daerah seperti ini kita lihat. Langkahnya sampai sini sama. Uji daerah juga. Nah, kita lihat yang diminta itu yang negatif. Kalau tadi yang positif ya. Tadi yang kita minta yang positif. Kalau di sini yang negatif. Yang negatif apa? Antara 0 sama 3. Berarti penyelesaiannya untuk kasus ini 0 kurang dari X kurang dari 3. Itu. Oke, 0 sama 3-nya nggak ikut karena 0 sama 3-nya ikut nanti jadi 0. Oke. Jadi nggak ada sama dengannya. Tuh, selesai ya. Itu untuk perpotongan dengan sumbu X-nya. Jika soalnya seperti ini. Selanjutnya, sumbu simetri. Oke, persamaan sumbu simetri diperoleh dari ini, min B per 2A. Dari fungsi kuadrat ini, sumbu simetrinya min B per 2A. Oke, untuk A dan B berbeda tanda. Oke, ini maksudnya berbeda tanda itu A-nya positif,
B-nya negatif atau kebaliknya, min plus itu berbeda tanda. Maka sumbu simetrinya XS itu lebih dari 0. Sumbu simetri terletak di kanan sumbu X. Nih, di kanan sumbu X ya. Ketika kurang dari 0, terletak di kiri sumbu Y. Ketika sama dengan 0, sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu Y. Itu. Ini ya contoh gambarnya. Nah, ingat, dicatat ya. Jangan lupa sumbu simetrinya tadi min B per 2A. Tuh. Tinggal masukkan B-nya berapa, A-nya berapa. Oke, kemudian titik puncak, titik balik. Titik puncak diperoleh dari XP, YP. Nih. Min B per 2A, kita tahu ini apa? Sama ya kayak tadi, sumbu simetri. Min B per 2A. Tuh, sementara Y-nya, titik puncak atau titik balik ini, Y-nya itu D per min 4A. D-nya kita tahu B kuadrat min, ini YP ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini YP. Nilai ekstrim, ya nilai ekstrim itu nilai fungsinya ketika di puncaknya, yaitu D per min 4A. Ini tadi nilai ekstrimnya. Atau dapat dengan substitusi nilai puncak XP-nya, sehingga FXP. Ini sederhananya ini. Oke. Nah, ketika dia terbuka ke atas, artinya ini A-nya positif, D-nya juga positif. Ya, memotong di 2 titik, terbuka ke atas, dia sebagai nilai minimum di bawah. Baliknya, ketika A-nya negatif, D-nya positif, memotong di 2 titik, terbuka ke bawah, maka titik puncaknya dia sebagai nilai maksimum. Itu yang dimaksud nilai ekstrim. Nilai ekstrim atau nilai optimum itu terdapat 2 nilai, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum, tergantung fungsinya. Itu ya, dipahami, dicatat. Selanjutnya, contoh soal. Untuk sumbu simetri titik puncak kurva parabola dan nilai ekstrim, optimum. Pertama, diberikan ini, tentukan persamaan sumbu simetri bola. Oke, sumbu simetri bola. Berarti bisa kita lihat ya, A-nya di sini itu 1, B-nya 2, C-nya min 3. Kita jawab. Yang A, sumbu simetri. Apa tadi rumusnya? Min B per 2A. Nah, kita bisa dapat min B, min 2 jadinya ya. Per 2A, 2 kali 1. Min 2 per 2 sama dengan min 1. Tuh. Berarti didapat sumbu simetrinya X sama dengan 1. Itu. Ini hanya indeks aja ya S-nya. Sorry, kok 1, min 1. Sumbu simetrinya X sama dengan min 1. Itu ya. Jika ini sumbu X, sorry. Misal ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, dia di sini. Min 1. X sama dengan min 1. Berarti ketika sumbu simetrinya negatif, dia di kiri sumbu Y. Ini. Sumbu simetri. Sumbu simetri itu tengah-tengahnya ya. Oke, kemudian yang B, nilai maksimum. Tadi YP ya, sama aja YP ya. Itu D min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, B kuadrat 2 kuadrat min 4A kali C per 4 min 4 kali 1. Maka didapat 4 plus 12 min 4. 16 per min 4 sama dengan min 4. Tuh, berarti dia terbuka kemana nih? Positif itu terbuka ke atas. Berarti dia nilai apa ini? Minimum. Ini nilai minimum. Nilai ekstrimnya nilai minimum ya.
Kemudian yang C, titik puncak atau titik balik tinggal menyatukan aja. XP, YP. Ininya sumbu simetri, min 1, YP-nya min 4. Itu ya. Ada cara lain untuk dapetin min 4 tadi. F, XP. Fx-nya di soal tahu ya, XP-nya min 1. Maka kita dapat dari sini bentuk XP fungsinya. Jadi min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 min 3. 1 min 2 min 3 min 4. Sama ya. Nah, itu cara lain. Ketika kalian udah tahu XP-nya, YP-nya bisa dicari. Oke. Itu ya, silakan dirangkum, dicatat. Sekian dari saya, selamat belajar, semoga bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke saya langsung. Oke, sekian dulu, terima kasih.